Mungkin Kabit PPWI mungkin bisa memperkenalkan diri atau ya, kebetulan yang menggunakan akun Kabit PPWI adalah Kepala Badan Pemerintah, Pak. Jadi mungkin sama. Oke, terima kasih. Saya pada prinsipnya kita di sini adalah untuk memfasilitasi Bapak Ibu semuanya rencana untuk menembus pasar di India itu kita sambut dengan baik. Namun tentunya kita harus pahami bahwa untuk memasuki pasar asing ada berbagai ketentuan yang harus dipahami, yang harus dimengerti, termasuk proses konektivitasnya. Jadi transportasi kami paham, ya kami pernah beberapa kali berkunjung ke Tahuna, tahu persis memang hanya bisa diakses melalui laut. Namun karena tidak ada pelabuhan internasional, maka harus dipikirkan. Jadi semua faktor itu harus dipertimbangkan saat melakukan menjajaki potensi bisnis yang ada. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, sebelum mungkin teman-teman akan memberikan pandangannya, kami ingin sekali mendengar dari Kadin maupun dari Pemda potensi apa yang bisa kita garap bersama, kita bisa gali bersama di India ini. Gambaran saja, tadi saya mendengar sepintas mengenai perkebunan dan perikanan. Saya juga tadi jelaskan bahwa di sini rempah sangat dibutuhkan. Kita tahu 1,3 miliar penduduk, berapa kali lipatnya Indonesia tuh, hampir 4 kali lipatnya Indonesia, perlu rempah-rempah. Jadi kita saja produksi rempah untuk domestik sangat besar, apalagi serahkan kembali screen kepada Bapak Ibu semuanya. Kami ingin mendengar dengan seksama apa potensi yang bisa ditawarkan. Silakan. Baik. Terima kasih Pak. Saya sebagai Ketua Kadin Sangnya, potensi yang ada di Sangnya ini sekarang produk unggulan itu seperti tempe, pala, dan kopra. Dan sementara ini Kadin Sangnya sudah melakukan pelatihan untuk kopra putih. Kita sudah bikin kelompok tani ya Pak ya, kelompok tani. Kita sudah mesin pengering itu kita sudah bagi ke ada beberapa kelompok tani. Jadi untuk kedepannya, karena pandemi ini COVID, jadi kita agak terhenti sedikit kegiatan kita untuk kopra putih. Itu dia. Jadi yang ingin saya sampaikan, produk kopra putih yang ada di Sangnya ini untuk sementara kita pending dulu, karena untuk bahan baku sama kosnya itu tidak cocok. Jadi untuk kita mau jual ke Surabaya juga rugi Pak, karena sudah melebihi harga dari kopra putih. Jadi kita akan stop pending sejenak supaya tidak merugi terlalu banyak. Pala yang semua sudah tahu ya, pala yang ada di sana ini mutunya sangat bagus. Dia seperti mutu dari Xiao sama dengan Tahuna di sana kita. Dan ketiga, yang lagi kita garap sekarang Pak, tanaman konjek, istilahnya konjek atau pora. Jadi kita di sana ini sudah mulai dari tahun 2020 ini konjek ini di Indonesia sudah lagi sangat viral Pak. Jadi konjek ini sudah ada sekitar 16 negara
yang Indonesia ekspor dalam bentuk chip. Ini contohnya Pak, konjeknya ini chip ini yang sudah dikeringkan, dan ini umbi produksi yang masih basah. Jadi ini banyak kegunaannya, bisa dibikin beras shirataki dan macam-macam, banyaklah fungsinya Pak. Jadi sekarang di Indonesia ini lagi viral, tapi kita di Sangihe dari tahun 2020 kita sudah coba untuk menanam, dan kita sudah kerjasama dengan beberapa petani, karena kita akan coba dulu apakah daerah kita ini cocok untuk lahan porang ini Pak. Jadi yang terakhir, komoditi porang ini yang kita akan kembangkan, dan mungkin tahun depan kita akan panen perdana. Kira-kira kita bisa dapat sampai 300 sampai 500 ton mungkin ya. Kira-kira sekitar begitu. Panen perdana kita di tahun 2022 mungkin di sekitar bulan Juni. Jadi kita selain pala, cengkeh yang sudah dikenal di India, bunga pala, ya kita ingin menerobos jalur konjek ini Pak, porang. Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih. Ketika kami boleh diberikan kesempatan. Namun sebelum kita lanjut, sebagaimana yang telah diawali tadi, kami juga dari tim Kabupaten Kepulauan Sangihe ingin memperkenalkan tim kami yang nantinya akan dilibatkan dalam diskusi pada siang hari ini. Secara pergantian kami informasikan ada 2-3 room yang kami buka. Ini kami berada di Tahuna, di Sekretariat Kadin. Kemudian ada Ketua Kadin yang kebetulan sedang berada di Kado, juga sedang live bersama kami. Kemudian ada Kabin di Bapelitbang yang juga sedang live. Dan ada teman-teman pers juga ada di tempat ini, wartawan yang meliput kegiatan ini. Jadi mungkin selanjutnya kami berikan kesempatan mulai dari samping kanan dan memutar. Baik, terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memperkenalkan diri, nama kami Roy Ontoni sebagai pengurus Kadin, salah satunya pengurus Kadin. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk kesempatan. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan, nama saya Sony. Saya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi kami siap bekerja sama untuk kegiatan ini, atau dalam menjadi bagian juga dalam kerjasama yang baik ini yang sangat potensial. Kami siap untuk bekerja sama. Baik, terima kasih. Nama saya Vera Masora, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tentunya kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada KBRI New Delhi dan bersama dengan yang Kadin Kepulauan Sangihe yang mensponsori kegiatan ini, hingga impian dan harapan kami selaku dinas teknis untuk memajukan ekspor maupun impor di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami akan difasilitasi oleh Bapak Ibu yang berada di New Delhi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Nama saya Tajudin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami sangat berterima kasih atas keselamatan acara ini, dan kami akan tetap sinergi tetap kami bangun dengan Kadin Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih. Iya, izin Pak, dalam room yang terpisah silakan Pak Ketua sama pihak Bapelitbang untuk melanjutkan perkenalan.
Silakan Pak Ketua, selanjutnya Pak Pelipang. Ya, selamat siang. Nama saya Robi Rompis. Ketua Kadin Sangga. Terima kasih. Pak Pelipang silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami memberikan apresiasi kepada Konsul Indonesia di India atas terselenggaranya kegiatan persiapan potensi ekspor Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dikerjasamakan dengan India. Kami sangat menyambut baik mengingat potensi Kabupaten Kepulauan Sangihe terutama di sektor kelautan dan perikanan, di sektor perkebunan sangat menjanjikan dengan perdagangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan mungkin ada tambahan Pak Pelipang sehingga teman-teman di India boleh mendapat gambaran sebagaimana yang disampaikan tadi, komoditi yang ada, kapasitasnya berapa banyak, sehingga untuk memediasi ke buyer dapat data yang valid. Jadi dipersilakan dari Dinas Perindak dulu menyampaikan data-data. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan. Pertama kami akan menyampaikan terkait dengan potensi ekspor selain yang sudah disampaikan oleh Ketua Kadin Sangihe tadi. Tentunya ada potensi lain yang belum disentil, termasuk mungkin kami ingin menyampaikan data sesuai dengan data potensi hasil perkebunan yang disampaikan oleh Dinas Pertanian. Pertama tadi potensi kelapa kami itu per tahun ada kurang lebih 24 juta atau 24.000 ton per tahun. Kemudian pala 4.700 ton per tahun. Kemudian ikan yang ada di sentra perikanan Dago itu ada namanya ikan beku yang sudah siap ekspor, yang selama ini memang kami sudah eksis itu, walaupun itu hanya lewat transportasi transit namanya, tapi sudah kualitas ekspor dari Tahuna melalui kapal tol laut, kemudian transit lewat Surabaya dan Jakarta, baru diekspor ke beberapa negara termasuk Jepang, China, Korea, dan saya kurang lebihnya kalau India mungkin belum. Kemudian ada potensi yang unggulan kami yang selama ini memang sudah ada, tetapi baru persiapan ekspor itu ada satu investasi di sini namanya PT Nukla Mitra Indo-Indah. Mereka berinvestasi di Sangihe cukup besar, kurang lebih 100 miliar. Kami sudah mempersiapkan saat ini mulai dari proses administrasi ekspor. Tentunya kami berharap kepada Bapak Kepala Etalase Perdagangan selaku perwakilan kami Kementerian Perdagangan untuk memfasilitasi Pak, karena ini adalah potensi terbaru, yaitu Kokofit dan Koko Fiber. Kokofit dan Koko Fiber ini produksinya rata-rata per bulan 100 ton. Jadi kami sangat membutuhkan kontainer yang kualitas ekspor Pak, 40 feet atau 40 ton. Yang ada di kapal tol laut itu kan hanya kapasitas 20 ton atau 20 feet. Jadi kami berpikir, kan ada Bapak selaku Kepala Etalase Perdagangan di New Delhi, saya lihat juga Pak di sini ada buyer yang siap di India untuk membeli Kokofit dan Koko Fiber ini. Jadi kami sangat berharap fasilitasi dari Bapak Kepala Etalase Perdagangan dibantu oleh Bapak Ibu dari KBRI, sehingga proses ekspor kami ini ke negara India bisa berjalan dengan baik. Dan kami berterima kasih karena kami sudah melakukan komunikasi intens juga dengan seluruh dinas atau
instansi terkait termasuk Bea Cukai Manado itu sangat mensupport, mulai dari BE-nya ya, kita kan perlu setiap ekspor atau impor itu kita perlu SKA juga dari Kementerian Perdagangan. Kami juga sudah dibantu lewat pendaftaran online, demikian juga Bea Cukai setempat. Cuma mungkin Pak, kami akan bertanya kepada Bapak Kepala Etalase Perdagangan, karena ini kami akan ekspor Koko Fit dan Koko Fiber ini akan transit juga di Surabaya. Apakah di Surabaya nanti ketika barang-barang ini atau disimpan dalam gudang, proses persuratannya itu akan dimulai baru atau cuma persuratan atau administrasi dari tahunan itu dia akan terbawa dari Surabaya ke negara tujuan termasuk ke India. Mungkin itu dulu dari kami Pak. Baru kemudian juga ada rempah-rempah termasuk sudah disampaikan tadi, selain dari pala, cingkeh, dan kuli itu ada juga rempah-rempah seperti mungkin serai, jahe, kunyit, daun jeruk dan lain sebagainya Pak. Mungkin kalau nantinya akan ditambahkan juga oleh Bapak Kepala Dinas kami persilakan. Oke, terima kasih. Barangkali dari pemerintah daerah, khususnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tentunya sangat mensupport dalam hal pelaksanaan nantinya kita apabila sudah akan dilaksanakan ekspor ke India. Tentunya kita akan bersinergi dengan instansi lain yang mendukung pelaksanaan ekspor ini. Dan tentunya hal ini dalam beberapa bulan terakhir kami intens membangun komunikasi dengan Bea Cukai dalam rangka kita memacu ekspor yang ada dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian juga dengan instansi lain, tentunya juga dalam hal ini ada di daerah kami program tol laut. Jadi ada kapal yang dari Surabaya langsung ke Sangihe melaksanakan program tol laut ini. Barangkali ini, terima kasih. Terima kasih Pak untuk kesempatan bagi saya dari Dinas Koperasi. Jadi dari kami, ketika kami juga mendengar di awal bahwa pasar terbesar di India adalah rempah-rempah, maka kami tentu saya akan bekerja sama juga atau akan memberdayakan terus koperasi maupun UMKM yang ada untuk menggiatkan terus pertanian, mereka kelompok-kelompok koperasi pertanian perkebunan yang menanam pala, menanam cengkeh, dan mereka juga tentu akan diajarkan terus untuk peremajaan, untuk perluasan, untuk meningkatkan produksi, karena ini untuk berpikir pada keberlanjutan, sustainable-nya bagi produksi rempah-rempah yang bisa berpeluang ekspor ke negara India. Jadi kami terus berkolaborasi, bekerja sama baik dengan Dinas Perdagangan, dengan Dinas Pertanian dan yang terkait lainnya untuk tetap menjaga sustainable-nya untuk produksi pertanian untuk rempah-rempah tersebut. Terima kasih. Ya, untuk Bapak Litbang, kami persilakan kepada Bapak Kepala Bapak Litbang untuk boleh memberikan. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah Pak. Sudah, cukup jelas. Sudah siap Pak Tahuna bersama dengan Bapak Litbang, Dinas Pasar dan Koperasi dengan Ketua Kadin dalam room terpisah yang berada di Nado Pak. Ya, terima kasih. Nanti kita bisa perkenalan secara terpisah. Saya dengan izin dari dari Kadin Sangihe dan juga Pemkap Sangihe, kita mulai rapatnya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.
terima kasih sudah berkenan untuk melakukan video conference ini. Perkenalkan, saya Ferdi Piai. Saya adalah Wakil Kepala Perwakilan, Wakil Duta Besar di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi. Kami senang sekali mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan Kadin dari pemerintah kabupaten maupun dengan pemerintah kabupaten sendiri untuk menjajaki potensi yang dimiliki antara India dengan Indonesia. Saya juga menilai inisiatif ini sangat baik. Saya harus tegaskan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia adalah perwakilan RI, bukan hanya perwakilan RI Kemlu saja, tapi perwakilan RI untuk seluruh Republik Indonesia. Jadi kami di sini juga mewakili seluruh provinsi, seluruh kabupaten, seluruh kota yang ada di Indonesia, termasuk juga Kadin. Kita memfasilitasi Kadin yang ada di daerah untuk menjalin dan menjajaki potensi bisnis yang ada di India. Jadi kami ada di sini untuk Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, saya juga ingin sampaikan bahwa saya berkesempatan beberapa kali singgah berkunjung ke Tahuna. Saya melihat potensinya begitu besar. Ada banyak hal yang memang perlu dijajaki, tapi sebelum kita langsung bertemu dengan kalangan usaha di India, ada baiknya kita juga mengetahui kira-kira hal apa yang perlu dipersiapkan, sehingga pada saat nantinya Bapak Ibu dari Kadin ingin menjajaki potensi bisnis di sini, sudah siap dengan segala sesuatunya, baik secara standar, baik secara transportasi, konektivitas, dan sebagainya. Untuk itu saya didampingi oleh tim ekonomi saya. Nanti saya akan minta memperkenalkan diri masing-masing. Tapi sebelum masuk ke perkenalan, saya hanya ingin sedikit garis besar mengenai India saja. Pertama, mungkin orang berpikir bahwa Cina itu adalah tujuan ekspor kita Cina, selalu Cina gitu ya, karena penduduknya besar. Tapi orang lupa bahwa jumlah penduduk Cina yang 1,5 miliar itu hanya beda sedikit dengan India yang 1,3 miliar. Jumlah penduduk yang besar tentunya berarti konsumsi yang besar pula. Oleh karena itu potensi ke India tidak kami lihat tidak sepenuhnya digarap sebagaimana potensi yang ke China, ke RRT. Lebih banyak pengusaha Indonesia berfokus kepada Cina, padahal lupa India ini adalah negara yang besar juga, memiliki potensi yang sangat besar juga. Di tahun 2021 ini setelah COVID, pertumbuhan ekonomi India itu sangat pesat, lebih dari 10%. Itu adalah salah satu indikator bahwa pertumbuhannya akan sangat kuat, dan menurut prediksi, kalau tidak salah World Bank atau IMF, India ini akan masuk menjadi ekonomi kedua terbesar dunia pada akhirnya, mungkin 10 tahun lagi dari sekarang. Jadi itu harus kita garap sebaik-baiknya dan sedini mungkin. Jangan pada saat India sudah ekonominya sudah besar, kita baru mau mencoba memasuki pasar yang potensial ini. Yang ketiga yang mungkin saya identifikasi secara umum saja, kita lihat bahwa Kabupaten Sangihe itu adalah salah satu produsen dari rempah-rempah. Nah, India ini kita tahu sendiri, makanan India ini adalah makanan yang sangat flavoursome ya, istilahnya penuh dengan cita rasa yang berbeda-beda. Salah satu ekspor unggulan kita dari berbagai daerah di Indonesia adalah rempah. Rempah-rempah itu banyak sekali dibeli oleh India dari Indonesia. Tapi memang sayangnya belum banyak dari Sulawesi Utara, dalam hal ini Kabupaten Sangihe yang masuk. Jadi itu mungkin salah satu potensi yang bisa kita jajaki. Saya ingin kita gunakan kesempatan pertemuan ini untuk berdiskusi kira-kira apa yang diinginkan oleh Kadin Sangihe dan juga oleh pemerintah daerah Sangihe untuk mendorong potensi yang dimiliki masuk ke India. Untuk selanjutnya saya ingin
tim saya memperkenalkan dirinya dengan izin dari Bapak Ibu semuanya. Silakan mungkin dimulai dari Pak Atas Perdagangan. Saya ingin memberikan sedikit gambaran terkait dengan kondisi Kabupaten Kepulauan, karena luas wilayah laut kurang lebih 11.000 km persegi, ya darat 736.000 km. Dari konteks kondisi geografis ini, berarti kita memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat dominan. Dari sumber daya kelautan dan perikanan kita bisa kembangkan terkait dengan wisata bahari untuk sumber daya kelautannya. Sementara dari sisi sumber daya perikanannya, kita sangat kaya dengan beberapa potensi sumber daya perikanan seperti berbagai jenis pelagis besar, baik marlin maupun tuna, serta Hatsuwonus pelamis, cakalang. Sementara pelagis kecil kita didominasi oleh beberapa jenis seperti layang, selar, dan berbagai ikan demersal lainnya. Kondisi ini selain kita menggunakan sebagai pasar lokal, kita juga telah melakukan distribusi lewat kapal tol laut untuk menjadi pemenuhan pasar nasional. Itu yang dari sisi kelautan perikanan. Sementara potensi dari sisi darat, kami juga memiliki 3 hal sudah beberapa kali disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bahwa potensi sumber daya di bidang perkebunan kita, terutama untuk kelapa, komoditi kelapa, pala, dan cengkeh. Produksinya sudah disampaikan tadi oleh salah satu kadis dari perdagangan terhadap existing dan eksistensi daripada sumber daya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan memperhatikan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, memang pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sementara membangun berbagai upaya untuk bisa melakukan ekspor yang lebih baik. Artinya ekspor ini bisa memenuhi konteks buyer yang dibutuhkan di setiap negara tujuan. Untuk itu, dengan terbukanya kita memulai Fitcon hari ini, kami berharap ke depan komunikasi ini akan berlanjut. Sedikit juga saya ingin memberikan informasi bahwa terkait dengan produk komoditi kelapa, memang kita masih pada tahapan yang sangat sederhana. Dari kelapa kita hanya bisa memproduksi kopra. Selanjutnya untuk turunan berikutnya kita belum bisa melakukan dengan maksimal. Tadi salah satu kadis dari perdagangan sudah memberi contoh bahwa dari kelapa ini kita bisa menghasilkan berbagai produk, dari makannya, dari bijinya, dari daunnya, itu semua bisa dihasilkan menjadi kelapa dan turunannya. Kokopit atau fiber yang bisa memproduksi berbagai produk turunan itu juga bisa dihasilkan dari kelapa. Untuk itu kami berharap kerjasama ini bisa dapat ditindaklanjuti dan memberi peluang bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Yang kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe sinergitas sekali dengan teman-teman pemerintah daerah, dan mic dikembalikan ke KBRI New Delhi. Silakan. Pak Bona atau tim ekonomi, saya perlu tegaskan bahwa saya rasa Bapak Ibu semuanya memahami apabila melakukan ekspor, khususnya ekspor pertanian dan perikanan, ada berbagai ketentuan terkait dengan sanitary, fitosanitary, ketentuan kesehatan yang harus dipenuhi. Kemudian beberapa faktor lainnya yang perlu diingat, bahwa kondisi produk pertanian tersebut pada saat dikirim tidak mengandung penyakit, dan pada saat tiba juga tidak mengalami penyusutan yang substansial dan sebagainya. Jadi banyak hal elemen yang memang harus diperhatikan. Saya paham bahwa mungkin masalah yang sama juga terjadi kepada para pengusaha di Kabupaten Sangihe. Jadi kita akan
bantu paling tidak mempersiapkan para pengusaha setempat di sana untuk siap melakukan ekspor, dan kalau memang sudah siap melakukan ekspor kita akan fasilitasi pertemuan dengan pengusaha di sini. Dan setelah pertemuan pengusaha tentunya biasanya harus ada namanya face to face gitu ya, ada pertemuan ketemu muka gitu, dan sekaligus melihat spesimen produk. Dan kita harapkan tidak lama dari sekarang COVID akan menurun, pandeminya akan bisa ditangani dengan baik, sehingga baik di Indonesia maupun di India sudah bisa saling berkunjung. Jadi pada saat itulah mungkin tim delegasi dari Kabupaten Sangihe dapat berkunjung ke India. Tapi itu kan prosesnya melalui banyak tahapan. Cuma saya melihatnya bahwa kolaborasi kita tentunya akan ke arah situ, di mana pada akhirnya akan ada produk dari Kabupaten Sangihe yang masuk ke India, diimpor ke India. Selanjutnya saya serahkan kepada atas perdagangan saya, Pak Bona, untuk memberikan sedikit penjelasan spesifik. Silakan Pak Bona. Lubes, Bapak Ibu sekalian, memang seperti yang sudah disampaikan, di satu sisi adalah negara dengan potensi ekspor yang besar, bahkan termasuk yang tidak kalah seperti yang Pak Ferdi sudah sampaikan. Kita dalam konteks mengekspor, Bapak Ibu sekalian, kita adalah nomor 4 ekspor kita terbanyak itu ke India. Dan tentunya ini suatu kesempatan yang baik buat rekan-rekan pelaku usaha di Sangihe untuk memanfaatkan arus ini. Terlebih lagi memang seperti yang tadi Bu Kabar sudah sampaikan, Indonesia juga telah mengikatkan diri dalam perjanjian dengan India di level ASEAN, sehingga kita dibutuhkan surat keterangan asal tadi yang disampaikan. Jadi kalau kita ekspor tidak pakai surat keterangan asal, maka biaya masuknya akan dikenakan normal atau MFN. Kalau istilah di internasionalnya itu ada most favored nation tarifnya akan sama. Tapi kalau Bapak Ibu membawa SKA, menggunakan SKA buat ekspornya, nanti bisa dikurangi bahkan di 0% kan untuk tarifnya. Nah, namun terlepas dari semua keunggulan dan kesempatan besar yang kita bisa alami, kita harus pastikan produk kita ini memenuhi persyaratan sanitari dan phytosanitary, atau biasa kita singkat SPF-nya. Yang tadi sampaikan bahwa memang produk-produk ini harus dalam keadaan bebas dari hama penyakit dan terbungkus dengan rapi, serta memiliki sertifikat of health dari karantina lokal di tempat Bapak Ibu sekalian, untuk nanti lebih akan diperiksa secara fisik, baik dokumennya maupun produk pertanian perikanan yang dilakukan ekspor atau berarti diimpor ke India. Kami memiliki beberapa kasus di mana kadang-kadang sertifikatnya ada, sertifikat of health atau sertifikat of sanitarinya ada, SDA certification-nya, tapi barangnya tidak sesuai dengan jaminan, tidak sesuai dengan sertifikatnya. Berarti ada masalah di kemasan dan pengepakan yang tidak sesuai, atau mungkin memang dari awal ada kekurang sterilan mungkin dari pemasukannya. Dan kebalikannya juga bisa terjadi, sudah beres semua barangnya sesuai, tapi dokumen SPF-nya tidak sesuai Bapak Ibu sekalian, sehingga oleh otoritas karantina di India akan ditolak. Nah, ini menjadi perhatian khusus buat kami, sehingga kami bersyukur dengan adanya inisiasi ini, kami akan bantu tidak hanya dari sisi kami di KBRI, tapi juga dari para pemangku kepentingan di pusat yang bisa membantu dan memfasilitasi Bapak Ibu, khususnya perusahaan, dalam memastikan barang-barang ini memenuhi persyaratan SPS yang di India, persyaratan kemasan dan pengemakannya di India, sehingga tidak ada masalah. Dan tentunya merespon tentang pertanyaan dan kesempatan yang ada ketika Sangihe rupanya sudah terkoneksi oleh Fallout. Ini suatu hal yang baik gitu, karena memang akan sangat menantang Bapak Ibu sekalian kalau ekspornya itu direct dari Sangihe ke India di salah satu pelabuhan, karena kan memang banyak infrastruktur yang harus disiapkan. Sehingga memang pemerintah Indonesia di pusat sudah memastikan bahwa ekspor dari manapun, di pelosok manapun di Indonesia itu bisa dilakukan dengan baik, tapi tentunya dengan ada konektivitas antar pelabuhan di daerah hingga ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang bisa melakukan ekspor atau melakukan hubungan internasional. Nah, mungkin nanti untuk Fallout ini Bapak Ibu perlu nanti kita pikirkan bersama, karena sejauh yang kami pahami Fallout ini adalah buat penyeimbang harga
dan perbaikan konektivitas antar timur dan barat wilayah dari Indonesia. Sehingga fokusnya oleh rekan-rekan Kementerian Perhubungan itu lebih ke arah ke domestic supply, bagaimana jangan sampai beras di Sangihe, di Papua itu harganya beda jauh sama beras di Jawa Barat, misalnya seperti itu di pelosok-pelosok di wilayah barat Indonesia. Nah, memang ke depan itu harus dipikirkan tidak hanya untuk pengangkutan barang-barang kebutuhan lokal saja, tapi juga bagaimana tol laut bisa diberdayakan buat melakukan ekspor, tapi tidak langsung. Jadi yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan, kalau sudah ada perusahaan di Sangihe yang memanfaatkan tol laut untuk mengirim produknya, baik itu mungkin Choco Fiber, Choco Fish maupun Pala dan Cengkeh mungkin masuk ke Surabaya, dari Surabaya baru diekspor itu sangat bagus menurut kami, sehingga itu tidak dikembangkan saja. Tentunya terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ekspor, Bapak Ibu sekalian, itu harus dilihat detail. Misalnya kalau ngomongin SKA, kalau ngomongin soal keterangan asal, itu bisa dari mana saja diterbitkannya. Jadi bisa Kabupaten Sangihe menerbitkan, atau bisa juga Pemprov di Surabaya menerbitkan. Karena SKA itu pada prinsipnya menyatakan bahwa barang ini adalah asli produk Indonesia, sehingga bisa mendapatkan 0%, sehingga bisa disebutkan dari mana saja, di titik mana saja. Cuma memang mana yang lebih efektif buat pelaku usaha untuk menerbitkan SKA dikembalikan ke praktik bisnisnya. Bisa di Sangihe, bisa di Surabaya. Cuma memang kadang-kadang ada pemikiran mungkin lebih baik di Sangihe karena produknya asli Sangihe, atau di Surabaya karena memang lebih praktis karena dia akan konsolidasikan semua. Itu buat kami di KBRI itu dikembalikan kepada mana yang terbaik untuk pelaku ekspornya. Dan tentunya ketika barang itu dilakukan penimbunan sementara di gudang di Tanjung Perak, katakanlah di Surabaya, selama dokumennya itu jelas apakah ini angkut lanjut atau angkut terus, itu istilah transshipment di pelabuhanan, itu tidak ada masalah bagi kalian. Nanti izin saya akan komunikasi lebih lanjut ke Bapak Ibu untuk teknisnya, tapi itu harus dilihat karena apakah perusahaan di Sangihe itu dia ekspor sendiri, tidak langsung ke katakanlah ke India di Kenai. Kalau dia produknya sendiri sehingga di Surabaya dia tetap melakukan pendaftaran nomor pendaftaran ekspor atas nama dia, tentunya tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang ekspornya adalah konsolidasi, di mana ekspor tidak berasal dari Surabaya, dia mengambil dari beberapa tempat, nah itu ada beberapa penyesuaian dokumen yang harus dilakukan. Mungkin saya minta tim ekonomi yang lainnya juga untuk memberikan sedikit izin Pak terkait dengan potensi. Pak Wakil Dubes izin Pak. Silakan. Oh ya, izin Pak. Gimana Pak? Supaya komunikasi kita nyambung Pak. Alangkah baiknya setelah Pak atas perdagangan presentasi langsung direspon. Apa boleh diterima? Boleh. Supaya nggak lupa. Nggak lupa. Silakan. Betul Pak. Ya, silakan. Iya, baik, terima kasih untuk yang ketiga kalinya Pak. Menarik sekali Pak yang pemaparan dari Bapak Kepala Etalase Perdagangan tadi, Bapak Bona. Kami mohon Pak nomor kontaknya supaya kami bisa kontak, karena memang buyer yang sudah siap untuk Cocofit dan Choco Fiber itu adalah salah satunya India. Dan itu yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak, bahwa kami akan difasilitasi juga setelah barang ekspor kami ini Pak tiba di Surabaya, karena kami ingin Pak pemerintah daerah ada nama juga di luar negeri. Selama ini kan Pak tercatat di provinsi atau di Jawa, jadi kami ingin daerah kami dikenal di dunia Pak. Jadi kami mau identitas atau nama Sangihe itu ada di dunia, walaupun ada di perbatasan lebih dekat ke Filipina. Baru kemudian Pak rutenya tadi saya tertarik karena Bapak bilang tol laut bisa. Memang saya juga pernah udah dengar Pak Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perhubungan bisa mengevaluasi kami ketika kapal tol laut ini kita maksimalkan. Jadi bisa mungkin tahunan langsung ke New Delhi dan negara-negara lain yang sebagai buyer. Jadi gini Pak, kebetulan yang saya bilang tadi ini baru perdana kami untuk persiapan 100 ton per bulan. Itu sesuai dengan permintaan dari 5 negara. Tetapi ini yang punya atau yang berinvestasi di sini, dia mampu untuk selanjutnya akan membuat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban tadi, 10 jenis turunan dari kelapa. Jadi baru 2 sekarang,
kami akan kembangkan karena ini adalah pabrik yang cukup bonafit, cukup besar di Sangihe, Pak. Jadi memang kalau kami lihat cuma 2 produk yang dihasilkan atau diekspor, mereka akan rugi. Jadi sehingga kami ada tawaran untuk berapa jenis produk kelapa dan turunannya. Jadi itu tadi Pak, baru kemudian Bapak tadi menyampaikan bahwa SKA itu bisa diterbitkan di mana saja. Di sementara di regulasi saya baca Pak bahwa itu adalah kewenangan provinsi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Pak. Jadi kami mohon juga Pak, kalau Bapak tadi selaku perwakilan kami etalase perdagangan di New Delhi, kami pingin Pak, kalau memang SKA itu bisa diterbitkan di Sangihe, oke. Kami sangat berterima kasih Pak. Jadi itu mungkin ada pendelegasian wewenang karena adanya peraturan Menteri Perdagangan juga Pak, ada yang mengatur tentang perdagangan antar pulau. Jadi banyak regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendak terkait dengan ekspor impor dan perdagangan antar pulau. Mungkin itu Pak, makasih banyak. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Kami pada prinsipnya seperti begini. Nanti Pak atas perdagangan, Pak Bona nanti akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun pada prinsipnya kami adalah tangan dari Republik Indonesia, instansi pemerintah yang berada di New Delhi untuk linkage, menciptakan menjembatani istilahnya antara India dengan Indonesia. Tentunya ada berbagai ketentuan yang di dalam negeri yang ada di Indonesia yang perlu dibahas sebelum kita melakukan interaksi dengan pihak luar negeri. Nah, karena Pak Bona adalah tim dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dan juga punya jaringan di dalam Kementerian Perdagangan, tentunya beliau bisa dengan sangat mumpuni menjembatani hubungan internal kita, dan apabila memang perlu membahas detail kira-kira apa yang diperlukan untuk bisa sampai pada tahap siap ekspor. Nah, tapi selanjutnya yang perlu juga dipahami adalah bukan hanya di dalam negeri saja, Bu. Karena dalam negeri itu baru tahap pertama. Nah, tahap selanjutnya adalah bagaimana supaya produk yang akan diekspor ini bisa diterima di negara tujuannya. Nah, pada saat berada di negara tujuan itu sebenarnya yang banyak sekali masalah-masalah yang dialami oleh para eksportir kita, karena misalnya ada perbedaan kualitas antara yang sampel yang dibawa dengan yang dikirim misalnya, baik dari segi ukuran, kualitas maupun macam-macam faktor. Kemudian belum lagi ketentuan-ketentuan SPS yang dimiliki oleh masing-masing negara, ketentuan kesehatannya maupun ketentuan ekspornya. Karena pada akhirnya apabila satu produk akhirnya terkena trade measures kita sebut di sini, kemudian akhirnya lama di pelabuhan tidak bisa keluar, akhirnya produk itu akan rusak dan habis dijual lagi. Jadi itu adalah kerugian bagi eksportir. Nah, itu yang kami tidak ingin terjadi, kita ingin hindari agar pada akhirnya ekspor itu bisa terrealisasi dan bukan hanya sekali ekspor, Bu, tapi menjadi repeat order di masa yang akan datang. Nah, repeat order itu Indonesia itu di beberapa negara, pengalaman saya selama 3 kali penempatan, Bu, repeat order itu biasanya di ketiga dan keempat masih oke, Bu. Begitu masuk yang kelima itu ukurannya sudah mengecil, jumlahnya juga mulai tersendat-sendat dan sebagainya. Nah, itu yang juga harus dipikirkan. Ibu tadi sampaikan bahwa sudah ada investor besar yang akan mensuplai ke luar negeri. Apakah dengan penambahan India sebagai negara tujuan ekspor bisa dipenuhi? Karena apa? Ini kan kita bicara produk pertanian yang bukan produk manufacturing yang tinggal tingkatkan kapasitas produksinya. Kalau misalnya terjadi lonjakan permintaan yang cukup besar, ada permintaannya sementara tidak bisa dipenuhi, maka kredibilitas dari eksportir Indonesia juga akan dipertanyakan. Nah, itu banyak yang terjadi di sini, Pak. Karena setelah 3 kali atau 4 kali order, pengusaha di sini bisa merasa nyaman, biasanya mereka akan meningkatkan jumlah order berikutnya. Nah, apakah sanggup atau tidak? Nah, itu hal-hal seperti itu yang sebenarnya perlu diantisipasi.
Pak Bonang mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Wakil Dubes, Pak Tuai, Pak Ferdi. Sebagai atas perdagangan seperti yang sudah dijanjikan oleh Pak Ferdi, kami pasti siap membantu, dan memang mohon bisa dicermati nanti tentang syarat-syarat yang perlu diperlukan dari India, dan untuk itu kami akan siap mendukung. Dengan seizin pimpinan, nanti kami juga akan share kontak-kontak kami semua, tidak hanya saya, tapi juga di sini ada Bu Kortung dengan rekan-rekan ekonomi yang juga siap membantu. Untuk memastikan ini benar-benar bisa jalan, karena biasanya teknis-teknisnya ini yang susah nanti ya seperti apa. Dan sedikit respon ke Ibu Kabak ya, memang SK itu kalau Ibu lihat dari peraturan daerah, memang itu adalah hak untuk setiap wilayah yang menerbitkan dokumen-dokumennya. Nah, memahami hal itu dan bahwa selama ini peraturan perdagangan itu memang diatur untuk memfasilitasi semuanya. Jadi peraturan Menteri Perdagangan yang terbaru, Bu, izin saya mungkin mesti cek nomornya, tapi yang terbaru kalau buat penerbitan SK itu abuhan yang terdekat atau dari sisi sumber baru fasilitasi dua arah sesuai dengan praktik bisnis yang dimungkinkan. Kami sangat memahami kalau memang dari tempat Ibu di Kabupaten Sangihe memang ada keinginan untuk itu. Untuk itu mohon bisa disampaikan ke pelaku ekspornya, Bu, yang ada di Sangihe, supaya mereka juga bisa memanfaatkan fasilitasi SKA yang ada di wilayah itu. Karena instansi penerbit surat keterangan asal atau IPSKA itu sudah lebih dari 90 tempat tersebar, dan itu seingat saya ada di wilayah Sulawesi Utara juga. Jadi silakan saja itu dikomunikasikan. Buat kami yang penting ekspornya bisa jalan. Dan memang kalau buat tol laut ini mungkin agak panjang nanti komunikasinya, karena ini kan di level pimpinan, dalam hal ini di level menteri dan para gubernur yang terkait gitu. Nah, ini perlu disuarakan juga dari tempat Ibu, mungkin kalau bisa disuarakan sampai ke level gubernur lebih baik, bahwa kepentingan tol laut semakin mendesak, tidak hanya untuk menyeimbangkan harga atau disparitas harga yang terjadi selama ini di Indonesia, tapi juga untuk mendorong peningkatan ekspor. Nah, itu menjadi hal yang bagus kalau bisa disuarakan oleh banyak daerah, sehingga Kementerian Perhubungan akan mulai memikirkan dan mengatur kapal-kapalnya sedemikian rupa sehingga kapalnya juga ready for ekspor, siap buat ekspor. Mungkin itu sedikit tambahan, dan nanti tentunya kami akan siap komunikasi lebih lanjut dengan tempat Ibu dan memastikan kalau perusahaan yang investasi itu baru 5 negara dan mudah-mudahan 5 negara itu ada India, kami pasti akan pastikan itu akan segera mendapatkan bayar yang baik. Kalau misalnya belum ada, mungkin mereka sudah ada potensi bayar tapi mungkin pengen nambah lagi, kami pasti akan bantu fasilitasi untuk mendapatkan yang baik. Bagaimana apa yang diinginkan oleh Pak Tuai, bahwa akan ada fasilitasi business meeting atau business making, tapi tentunya masih virtual dulu, masih seperti ini lewat Zoom, untuk memastikan ada komunikasi yang jelas sebelum ada kunjungan lapangan, baik dari tempat Bapak Ibu maupun dari pelaku bisnis atau pelaku usaha impor di India. Mungkin itu Pak kira-kira tambahnya. Apabila saya ingin tim ekonomi saya, fungsi ekonomi juga untuk mungkin memberikan pandangannya, silakan. Terima kasih Pak Tuai. Saya hanya melanjutkan secara singkat saja karena tadi sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Pak Akbar mengenai prosedur untuk ekspor ke India. Mungkin dapat, kalau sekiranya memungkinkan, kami dikirimkan juga spesifikasi produknya, Bu, dan juga berapa kapasitas yang memungkinkan untuk dapat diekspor ke India, sehingga ini jadi informasi penting yang dapat kami sampaikan untuk para calon buyer yang ada di India. Mungkin dari kami itu saja, Bu. Terima kasih. Dari saya mungkin tambahannya dari Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional sudah ada beberapa export coaching program di beberapa daerah, dan ini dilakukan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Kalau untuk tahun 2021 ini ada di Serang, di Jogja, di Aceh, Samarinda, dan Makassar. Mungkin kalau untuk term yang sekarang sudah tutup, itu mungkin di kesempatan berikutnya kami harapkan Kabupaten Sangihe juga bisa berpartisipasi. Coaching program ini tidak hanya terbuka bagi pelaku usaha atau pelaku ekspor, tapi juga kepada mahasiswa.
sehingga kami yang diharapkan outcome-nya adalah mahasiswa yang mandiri dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Kemudian di jangka panjangnya mungkin kami juga berharap ada semacam platform e-market bagi pelaku usaha eksportir dari Indonesia dan juga importir dari India, seperti yang sudah dilaksanakan dalam format Trade Expo Indonesia tahun 2020 kemarin, dan juga mungkin tahun 2021 akan berupa hybrid di bulan Oktober ini. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Pak Charles, saya rasa mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Ada lagi mungkin dari teman-teman di kabupaten maupun Kadin yang perlu kita cermati bersama. Tentunya kita harus pahami ini adalah pertemuan yang pertama, pertemuan perkenalan. Dari pertemuan perkenalan ini pasti akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan untuk tindak lanjut. Kami sangat berharap pastinya dari kami, Pak Atas Perdagangan, Pak Bona akan follow up semua hasil pertemuan ini dan berkorespondensi, berkomunikasi dengan Ibu Bapak sekalian. Saya akan memberikan nomor telepon saya, Pak Bona, Ibu Ani, dan yang lain-lainnya. Silahkan apabila ingin kontak kami melalui WhatsApp dan email juga. Yang pasti adalah kita akan fasilitasi, tentunya cepat atau tidaknya ya tergantung dari komunikasi kita. Oleh karena itu kita harapkan komunikasinya bisa lancar. Ada hal-hal yang perlu disampaikan, silahkan disampaikan secara langsung supaya bisa lebih cepat kita dalam meresponnya. Saya kembalikan ke Pak Ferdi ya, itu saya lihat ya. Untuk kembali menyampaikan mungkin hal-hal yang perlu disampaikan lagi. Terima kasih. Ya, baik, makasih Pak Wakil Dubes. Jadi pada dasarnya kami didampingi oleh teman-teman yang bersinergi lewat Dinas Koperasi, Dinas Perindah, Kopelitbang, dan pihak terkait. Tapi namanya juga pedagang Pak, pasti memikir yang simpel-simpel aja Pak. Jadi kapan kita boleh dipertemukan dengan buyer? Mungkin tren yang lagi berkembang, mereka butuh apa? Di India, yang lebih detail di depan kali ini Pak, mungkin kelihatan di layar, ada komoditi-komoditi yang sudah kami pajang. Di depan, kalau kelihatan di meja depan ini ada pala, ada fuli pala, ada cengki, ada kopra, ada konjak. Ini potensi-potensi yang kami coba tawarkan ke India. Mudah-mudahan dapat dimediasi dengan para buyer ke India dan boleh dipertemukan walaupun dalam sifatnya joint meeting lewat Zoom atau lain-lain. Tetapi nanti ke depan ketika sudah ada deal-dealan, kami akan langsung bertemu. Kemudian untuk masalah transportasi, ketika kita memiliki akses lewat tol laut, seandainya pengusaha atau buyer India yang memiliki kapal bisa dijemput langsung ke Tahuna atau ke Bitung, mungkin itu lebih nyaman Pak. Jadi teruji juga kan bayarnya. Tinggal kita mungkin mempresentasikan berapa kebutuhan dan berapa kemampuan kita, sehingga tidak ada keraguan ketika tahap kedua, tiga tidak terpenuhi permintaan pasar yang ada. Jadi kalau boleh dimediasi dengan buyer yang memiliki fasilitas kapal yang bisa sandar langsung ke Tahuna atau ke Bitung, supaya mudah. Jadi mungkin dia berlabuh kurang lebih seminggu 2 minggu, kita penuhi kebutuhannya, permintaannya, dan kita bisa mengumpul juga teman-teman dalam lingkup Kadin yang bergerak di bidang sesuai kebutuhan untuk mengumpulkan semua target yang akan diekspor. Itu mungkin Pak yang boleh kami sampaikan. Pak Ketua, mungkin Pak Ketua Kadin di Manado, bagaimana ada tanggapan setelah Pak Ketua, mungkin Pak Pelitbang dan bahwa sampel Kokofit dan Koko Fiber kemarin kami sudah melalui tahapan-tahapan seperti yang disampaikan Bapak, termasuk Bea Cukai, BE, karantina pertanian, dan SKA untuk pengiriman sampel, tapi baru ke negara Jepang dan ke China. Untuk ke India, karena kami sudah komunikasi dengan yang punya perusahaan, buyer yang siap itu termasuk India Pak. Jadi contohnya kami akan kirim nanti sampel ke India. Cuma mungkin nanti kami akan melakukan komunikasi dengan
yang punya perusahaan, ke siapa, dan itu yang kami akan meminta fasilitasi dari Bapak Ibu sekalian yang ada di Konjen, supaya pengiriman sampel kami ini tidak akan tersendat, karena memang kalau kami juga baca-baca selama ini, Kokofit dan Kokofiber ini termasuk mungkin ada, karena dia adalah barang yang punya abu, sehingga ada negara yang biasanya menolak. Jadi itu Pak. Jadi kami minta nantinya ketika akan kami mengirim sampel ke buyer yang ada di Delhi, kami mohon untuk misalnya kami kirim lewat Konjen KBRI New Delhi atau India Pak. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Republik Indonesia di New Delhi di India akan mendukung sepenuhnya keinginan dari teman-teman di Kabupaten Sangihe untuk penetrasi pasar di India. Kita akan fasilitasi, namun ada banyak hal yang perlu kita persiapkan sebelum tahap ekspor. Tadi saya dengar dari teman-teman Kadin sebagai pengusaha ingin langsung ekspor, tapi tidak semudah itu karena kita harus paham seberapa besar kemampuan ekspor pengusaha Kabupaten Sangihe. Kemudian itu akan menentukan kita di KBRI untuk mencari pengusaha pada level apa. Karena nanti kalau tiba-tiba dia minta berapa ratus juta ton gitu kan belum tentu bisa dipenuhi gitu. Jadi salah alamat. Kita ingin menghindari hal tersebut terjadi. Kemudian yang kedua juga spesifikasi yang diinginkan di sini. Oleh karena itu kita harus mendapatkan data-data terlebih dahulu dari para pengusaha, dari Kadin, mengenai spesifikasi produknya. Itu juga harus kita dapatkan. Dan selanjutnya, tahap selanjutnya adalah menurut saya beberapa hal yang tadi dibahas mengenai ketentuan di dalam negeri, kemudian mengenai pengiriman, itu harus diselesaikan karena jarang sekali pengusaha itu yang mau mengatur segala sesuatunya termasuk transportasi. Biasanya kalau pengusaha itu mengatur transportasi itu dalam skala yang sangat-sangat besar. Saya berikan contoh batu bara. Ekspor batu bara kita ke India adalah yang kedua terbesar. Saking besarnya, perusahaan di sini setup pelabuhan tersendiri dan punya jasa perkapalan yang langsung dari pelabuhan langsung dibawa ke India. Tapi kita bicara jutaan dolar gitu. Jadi kita tidak bicara uang kecil, kita bicara jutaan dolar. Nah, apakah ada pengusaha yang mau melakukan itu? Kalau hanya sekitar ratusan ribu dolar atau 1 juta dolar, saya mungkin agak ragu. Ada pengusaha yang mau melakukan arrangements, melakukan pengaturan transportasi produk pertanian dari khusus dari Sangihe, dari Pelabuhan Tahuna ke sini gitu. Saya agak ragu. Nah, oleh karena itu hal-hal tersebut mungkin kita bisa jadikan sebagai bahan pembicaraan di pertemuan selanjutnya. Saya usulkan pembicaraan pada level teknis. Sudah langsung ada daftar pertanyaan, daftar isunya yang mau dibahas. Kita bisa komunikasi melalui WhatsApp atau melalui email. Kami akan berikan detail kami kepada Kadin untuk disebarluaskan. Silahkan kontak kami, kita siap mendukung. Apabila tidak ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, saya rasa pertemuan kali ini, pertemuan pendahuluan bisa kita tutup dan kita bisa agendakan pertemuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Kadin Sangihe, kepada pemerintah Kabupaten Sangihe atas kesediaannya melalui pertemuan melalui Zoom ini. Saya sudahi meetingnya, pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semuanya. Ya, izin Pak, sehingga kita langsung bisa jalan. Berapa banyak maunya pembeli, kita siapkan sambil kita bersinergi dengan pihak eksekutif untuk memenuhi regulasinya. Sebab barang yang seperti yang dipresentasikan di depan, ini ready Pak. Volumenya cukup banyak. Tetapi untuk Konjen kita masih terbatas di 300 sampai 500 ton. Tapi kalau untuk cengkih, pala, kopra dan lain-lain sudah ready Pak. Jadi mungkin aksi selanjutnya kami berharap dari Kadin
bahwa langsung ditindaklanjuti dengan pertemuan baik secara virtual dengan pihak pembeli. Berapa maunya kebutuhannya kita supply. Mekanismenya nanti kita atur ke belakang bersama dengan teman-teman eksekutif untuk persyaratannya. Mohon petunjuk Pak Wakil Dubes dan Pak atas perdagangan serta teman-teman tim ekonomi.